Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cice Widawati, guru Bahasa Indonesia di Sekolah SMKS Gereja Bakti Utama Limbangan, Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Ya. Nah, hari ini kita alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu ya di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu kita bermanfaat ya. Untuk doa dipimpin oleh ketua murid ya, KM ya. Silakan dipimpin dulu doanya. Sebelum melakukan pembelajaran, maka baiknya kita berdoa. Bila hati dimulai. Berdoa dimulai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa Ibu akan ini dulu ya, daftar hadir dulu. Alia hadir? Oke. Caca hadir. Dea hadir. Eka hadir. Pani hadir. Nanti sebelah sini ya kan? Dwi hadir. Mana Dwi? Oke. Kania hadir. Keisha Putri hadir. Keisha Syahara hadir. Lira hadir. Melani Hadir. Najla hadir. Naila hadir. Pedi hadir. Mana Pedi? Oh, kenalan saya mau kita Pedi. Pepina hadir. Resta hadir. Sipa Alfianti hadir. Sipa Nurfauzia hadir. Sausa hadir. Salsa hadir. Hadir. Syakila hadir. Regina hadir. Sudah ya? Nah, oke. Nah, anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cerpen ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apakah kalian pernah membaca sebuah cerpen? Nah, di dalam isi cerpen itu ada apa saja bagian-bagiannya? Tema, tokoh, alur, latar, ya betul ya. Nah itu bagian-bagian dari cerpen ya. Khususnya itu bagian unsur intrinsik ya. Nah di sini di pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai cerpen dan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Ada 4. Yang pertama, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan tepat. Kemudian yang kedua, menganalisis unsur intrinsik pada teks cerita pendek dengan benar. Kemudian yang ketiga, menganalisis unsur ekstrinsik pada teks cerita pendek dengan benar. Dan yang keempat, menyimpulkan unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita pendek dengan tepat. Ya, bagaimana? Bisa dipahami tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya. Baik, kita lanjut ya. Baik anak-anak, untuk mengetahui kemampuan awal kalian, di sini Ibu akan mengadakan pretest awal ya. Menggunakan aplikasi Quizzes. Silahkan kalian pindai kodenya. Sudah ada? Silahkan. Oke, baru 6. Harus ada 22 ya? Kode, oke. Silakan.
bagian kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5. Silakan 4, 4, 5, 2 kelompok, 4, 3 kelompok ya. Nah, silakan. Jadi duduknya jadi berhadapan ya. Berhadapan. Seperti ini 4 orang. Jadi yang 5 orang boleh. Halo, aku Sakila Fauzia dari kelas 10 MIPA 1. Aku membuat karangan cerpen yang berasal dari nilai cerita rakyat Tangkuban Perahu. Ya, aku mengambil nilai moral dengan arti tentang berusaha dan tekun dalam mencapai sesuatu. Aku Anastasia Kiran. Aku adalah perempuan yang berusia 17 tahun. Ya, lebih tepatnya aku kelas 3 SMA sekarang. Aku adalah anak tunggal dari keluarga yang jauh dari kata berada. Meskipun begitu, aku adalah salah satu seseorang yang punya mimpi besar untuk kuliah dan belajar di luar negeri, yaitu di Oxford University. Aku selalu belajar dengan meminjam buku dari perpustakaan, kemudian juga teman-temanku. Dan tidak heran jika ruang kamarku juga dipenuhi oleh kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Meski aku baru terbangun dari tidurku. Kemudian orang tuaku merupakan suatu hal yang membuat aku sangat yakin menempuh pendidikan yang lebih layak lagi. Yang ku tahu, kisah ini tidak bisa dijelaskan secara mudah. Kisah ini penuh rintangan dan perjuangan yang kadang membuatku menangis. Aku sering kali berkata, Allah, jika kali ini aku lelah, berikan aku semangat yang tak pernah berhenti. Dan tetap berikan aku kekuatan untuk meneruskan harapanku. Ucapku jika lelah mulai menghalangiku. Dan aku tahu bagaimana rasanya harapan datang ketika selepas aku berjuang. Kadang terbesit dalam diriku, aku ingin sekali bisa menjadi mahasiswa dan pulang dengan membawa ucap syukur karena lulus. Suatu malam, ketika aku sedang belajar, orang tuaku mengetuk pintu dan masuk ke kamarku. Dan orang tuaku berkata, "Anakku sayang, bolehkah kita berbicara sebentar?" Maka aku pun langsung mendengarkan dan memahami setiap perkataannya dengan sangat baik. Lalu, ibuku melanjutkan perkataannya yang akan disampaikan. Ibu dan ayah tidak bisa memberikan apapun untukmu selain doa yang kami panjatkan. Dan apakah ibu boleh bertanya, apakah kamu yakin untuk berkuliah di sana? Kami khawatir sekali, Nak, dengan biaya kamu kuliah di sana. Kami orang tidak berada, bahkan untuk makan sehari-hari kita susah. Sontak, setelah mendengar ibu berbicara seperti itu, aku langsung nangis dan berkata, "Ibu, ayah, percaya kepadaku.
Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk kuliah di sana, dan Natasha berjanji takkan membebani ibu dan ayah. Natasha sudah yakin, Bu, dengan pilihan Natasha sendiri. Yang terpenting, ibu dan ayah selalu mendoakanku, dan itu merupakan hal yang sangat berarti untukku. Ibu, ayah, sudah, tidak usah terlalu dipikirkan. Nanti Natasha akan berusaha mencari solusinya. Ucapku seperti itu kepada ibu dan ayah. Setelah perbincangan itu, berbagai hal mengisi kekosongan di kepalaku. Berbagai solusi aku cari. Ini kalian sudah lihat tayangan video ya, video cerpen. Di sini kalian ini akan menemukan apa yang ada dalam video tersebut ya. Nah, apa Najla? Nah, dalam video tadi kan ada aku. Nah, kalau aku itu apa Najla? Ada aku misalkan. Kalau aku berarti itu tokoh. Nah, betul. Jadi di sini kita akan membahas tadi tokoh. Tokoh itu merupakan bagian dari unsur intrinsik. Nah, di sini Ibu akan memaparkan materi tentang cerita pendek, ya. Baik. Nah, ini pengertian cerpen. Cerpen merupakan cerita atau kisah hidup manusia. Jelas. Itu pengertian cerpen ya. Nah, sekarang tadi bagian-bagian cerpen itu ada unsur intrinsik. Nah, ini yang disebut dengan unsur intrinsik ya. Tuh, jadi unsur intrinsik itu ada tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan diksi. Nah, sekarang kita akan melihat apa itu tema, latar, alur ya. Nah, ini tema. Tema yaitu tadi kan ini ya, agak bingung kalau harus menentukan tema nih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita. Pengertian tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Nah, ada tokoh dan penokohan. Nah, ini ya. Nah, ini ada tokoh. Tadi, tokoh itu pelaku utama, sementara penokohan merupakan watak atau karakter yang terdapat dalam sebuah cerita. Kemudian ada alur. Tuh, apa fungsinya? Mengungkapkan akibat dari suatu peristiwa yang terjadi. Sehingga di dalam sebuah cerita yang baik harus memiliki alur atau plot yang jelas dan tegas. Agar yang ingin disampaikan oleh penulis bisa dipahami dengan mudah dan jelas oleh pembaca. Kemudian ada latar ya. Nah, ini latar. Latar itu banyak jenisnya ya. Biasanya kalian itu lebih fokusnya ke latar tempat. Padahal latar itu banyak jenisnya. Ada latar tempat, waktu ya. Kemudian ada latar apa lagi? Iya, betul. Lanjut ada gaya bahasa ya. Nah, dalam cerita penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan interaksi antara sesama tokoh. Kemampuan sang penulis mempergunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suatu suasana yang terus terang ya. Sudut pandang. Nah, ini sudut pandang. Merupakan ya. Tuh, kalau tadi ada
Aku berarti pemakai sudut pandang keberapa? Ya, betul ya, aku. Kemudian ada apa? Nah, amanat atau pesan ya. Merupakan pesan yang hendak disampaikan pengarang. Amanat dalam cerpen umumnya bersifat tersirat. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Lebih dominan, amanat itu lebih dominan tersirat atau umumnya. Tapi ada juga ya dalam cerpen yang amanatnya itu tersurat atau tertera dalam isi cerpen tersebut. Nah, sekarang yang terakhir unsur ekstrinsik. Unsur dari luar ya, luar isi cerpen tersebut. Ada latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, itu materi-materi yang akan kalian analisis di LKPD yang Ibu akan bagikan ya. Nanti kalian secara berkelompok mengerjakan LKPD tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ya baik, terima kasih. Baik, kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Oke, kelompok Najla. Kelompok berapa Najla? Kelompok 4. Oke, baik Najla, silakan. Dan teman-temannya tolong diperhatikan ya. Dan beri tanggapan mengenai hasil kerja kelompok Najla. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul untuk menjawabkan soal-soal menjodohkan berikut ini. Satu, pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah, sejak, sebagainya. Itu termasuk ke dalam tema. Dua, unsur yang membangun sebuah cerita dari luar itu masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Rangkaian kejadian atau peristiwa dalam suatu cerita itu masuk ke alur. Pesan yang hendak disampaikan pengarang itu masuknya ke amanat. Untuk yang membangun sebuah cerita dari dalam itu masuknya ke unsur intrinsik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, bagaimana teman-teman hasil kelompok Najla? Apakah urutannya sesuai tidak? Sesuai. Betul? Kemudian baru berarti satu saja. Silakan yang berarti duanya, bagaimana? Silakan Najla. Berarti dua ya? Enggak apa-apa lah, yang ada aja. Yang kedua, analisis unsur intrinsik cerita pendek. Ada tema, tokoh atau penokohan, latar, dan amanat. Yang pertama, tema itu pengalaman pribadi. Tokoh itu ada Aca Halatu, penokohannya Cupu dan Lugu. Latarnya mundur karena dia menceritakan masa dia di SMA. Kalau unsur ekstrinsiknya bagaimana? Sudah belum? Belum. Belum. Ya baik. Silakan teman-teman dikomentari hasil kerja Najla. Benar tidak? Coba yang
kolom berlatih 2. Tadi temanya apa, Najla? Temanya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Tokohnya siapa? Kaca. Betul? Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok Najla. Silahkan duduk kembali. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengadakan tes akhir setelah pembelajaran. Apakah ada peningkatan dari tes pertama ke tes kedua? Oke. Nah, silahkan dipindai kodenya. Udah. Baru 2 orang nih yang gabung. Ayo, iya, sudah masuk tuh. Ikhlas, Bu. Udah ini semuanya udah dipindai. Sekarang kita mulai. Bu. Ayo di tas. Alhamdulillah ya anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran, ada peningkatan dalam pengisian post-test ya. Nah, jadi nilainya lebih bagus tuh. Sekarang tidak seperti tes awal ya. Kalian masih banyak yang merahnya. Sekarang sudah hampir semua hijau ya. Alhamdulillah. Dari hasil tadi kerja kelompok ya. Kelompok Najla yang terbaik di antara kalian kelompok yang lain ya. Berikan penghargaan kepada Najla, tepuk tangan. Silahkan kelompok Najla tampil ke depan. Siapa saja tadi teman-teman satu kelompoknya siapa? Terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Nah, karena pembelajaran sudah berakhir, hasil tes juga menunjukkan ada kemajuan ya, alhamdulillah. Pembelajaran kali ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan